ketika merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari makar ataupun siksa atau azab Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat bahaya dalam kehidupan kita, karena dia menghilangkan perasaan takut. Rasa aman dari makar ataupun siksa Allah Subhanahu wa taala artinya dia menghilangkan sesuatu yang sangat penting dalam ibadah hati kita. Apa itu? Al-khawfu, perasaan takut. Di sini pengarang rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil dari Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun." Tidaklah orang itu merasa aman dari makar Allah atau siksa Allah kecuali orang-orang itu termasuk orang-orang yang rugi. Ayat ini, Bu, sebelumnya adalah ayat bicara soal kaum-kaum umat terdahulu. Dari surah Al-A'raf ayat 99 ini, kalau Ibu baca ayat-ayat sebelumnya, itu bicara tentang azab-azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat-umat sebelum kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam yang diutus kepada kaumnya yang bernama kaum Ad. Tapi sebagaimana kebiasaan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lepas daripada penentangan kaumnya, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala timpakan azab kepada kaum Ad itu dengan cara apa? Dengan cara diangkat ke langit, kemudian dibentur-benturkan di langit selama 7 malam 8 hari, baru kemudian ditimpakan kembali ke bumi seperti tunggul-tunggul kurma, kata Allah. Kemudian setelah lewat masanya kaum Ad yang diutus kepada mereka Nabi Allah Hud alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah kaum Tsamud yang diutus kepada mereka. Kaum Tsamud ini seorang nabi yang digadang-gadangkan dalam kaumnya itu menjadi pemimpin mereka, Nabi Allah Saleh alaihi salam. Tapi ketika Nabi Allah Saleh diangkat menjadi nabi, justru kaumnya malah ingkar. Keingkaran kaumnya inilah menjadikan Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada mereka. Mereka dibinasakan bergelimpangan di rumah-rumah mereka dengan satu teriakan Jibril alaihi salam. Kemudian setelah lewat kaum Tsamud, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kaum Madian yang kebiasaan mereka curang dalam berdagang. Mereka suka mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran dan begitu seterusnya. Akhirnya kemudian Allah utus kepada mereka Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Lagi-lagi kaum Madian kufur kepada seruan Nabi Syuaib. Akhirnya Allah azab mereka. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah Nabi Allah Lut, kisah kaum Sodom, kaum yang melakukan dosa yang belum pernah dilakukan umat sebelum dan sesudahnya. Berbagai macam kerusakan, salah satunya yang berkaitan dengan seksual, penyimpangan seksual, muncul homoseksual, lesbi dan begitu seterusnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada mereka dengan dihujani batu dan diangkat negerinya ke langit, kemudian dihempaskan kembali, dan kita lihat hari ini menjadi laut mati. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Afa aminu, di sini baru masuk ayatnya, afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada mereka di malam hari ketika mereka sedang tertidur?
Ataukah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa Allah yang datang pada mereka di pagi hari, sedangkan mereka sedang bermain-main? Kemudian Allah mengatakan, atau apakah mereka merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang tidak terduga? Tidaklah orang yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang yang rugi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sehingga kalau kita melihat tartib surah Al-A'raf yang menceritakan tentang umat-umat yang dihancurkan karena pembangkangan mereka kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah katakan di sini, apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa Allah yang datang di waktu duha, di waktu malam tidak terduga, menunjukkan bahwa aman dari siksa Allah itu mengundang azab. Hakikatnya mereka sedang mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat di sini Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau mengirim azab itu rata-rata Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di saat manusia tidak memiliki persiapan untuk tobat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami, kata Allah, yang datang kepada mereka di malam hari? Malam hari tempat orang tidur kan. Dan rata-rata kita lihat musibah di negeri kita ini datangnya kapan? Malam. Gempa, tsunami, dan begitu seterusnya. Rata-rata di malam hari. Sementara malam hari itu manusia tidak sedang terjaga, mereka sedang tertidur. Atau walaupun seandainya kemudian ditimpakan di siang hari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, awa amina ahlul qura an ya'tiyakum ba'suna dhuhan wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami, kata Allah, yang terkadang kami datangkan di waktu duha sementara mereka sedang bermain-main. Karena waktu duha itu, orang kan sibuk dengan dunia. Yang ke pasar ya ke pasar, yang punya kantor ke kantor, yang punya ladang ke ladang, yang punya jalan ya kerja di jalan. Rata-rata waktu duha itu waktu orang mengejar dunia, orang sedang lalai. Tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan azab sekonyong-konyong kepada mereka. Ataupun walaupun seandainya tidak datang di malam hari, tidak juga datang di waktu duha, apa kata Allah? Afa aminu makrallah. Ataukah mereka merasa aman dari makar Allah yang datang tidak terduga? Boleh jadi mungkin dia keluar di siang hari atau sore hari, tahu-tahu dia tertabrak mati, tahu-tahu ada musibah besar mati, tahu-tahu sedang di laut tenggelam, dan begitu seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akhiri dengan firman-Nya, fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Orang yang tidak merasa aman dari siksa Allah itu hakikatnya mereka orang yang rugi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala ini macam-macam penyebabnya. Tetapi intinya bahwa orang yang merasa aman dari makar Allah itu, mereka adalah orang-orang tertipu. Mereka kira mereka bisa membuat makar kepada Allah. Mereka tidak paham bahwa makar Allah lebih hebat dibandingkan makar mereka. Wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Mereka hendak menipu Allah dengan membuat makar. Allah pula lebih punya makar lagi, dan makar Allah jauh lebih hebat dibandingkan makar makhluknya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa penyebabnya? Kenapa orang itu bisa aman dari makar Allah itu?
Pertama, biasanya orang yang merasa aman dari makar Allah itu penyebabnya karena tertipu dengan dunia. Mereka tertipu dengan dunia, sibuk mengejar dunia, lupa akhirat. Akhirnya kemudian Allah timpakan azab kepada mereka. Dan itu difirmankan dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang mereka lupa bahwa di langit itu ada Tuhan yang mengawasi mereka. Apa kata Allah? Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Dalam surah Al-An'am ayat 44 Allah katakan, maka apabila mereka lupa terhadap apa yang telah diingatkan kepada mereka, lupa dengan Quran, lupa dengan hadis, lupa dengan Islam, lupa dengan nabinya, lupa dengan akhirat. Ketika mereka dilupakan tentang urusan akhirat, justru kami bukakan kepada mereka pintu-pintu dunia. Disukseskan jualannya, disukseskan bisnisnya, banyak keuntungannya melimpah. Bukannya bersyukur, malah kufur. Maka Allah katakan, apabila mereka sudah senang dengan apa yang telah diberikan Allah kepada mereka dari dibentangkan dunia ini, akhadnahum baghtah, disitulah kami akan datang dengan azab yang tiba-tiba. Lihat kisah Qarun. Al-Quran itu bukan kitab sejarah, walaupun ada sejarah dalam Al-Quran, tapi Al-Quran itu kitab ibrah, kitab pelajaran dan kitab hidayah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan Qarun, bukan berarti kisah Qarun selesai sampai Qarunnya mati, tapi akan ada Qarun-Qarun yang menggantikan Qarun-Qarun Musa. Walaupun tidak sekaya Qarun Musa, tapi akan ada orang-orang sejenis Qarun. Qarun ini sebenarnya dia awalnya orang baik, Bu, orang soleh. Ada yang mengatakan orang soleh kalau kita melihat kisah Israiliyat itu. Bahkan disebut munawwir karena dia pakar pembaca Taurat. Jadi kalau dia membaca Taurat itu indah suaranya, diundang ke sana kemari untuk membacakan Taurat. Itu Qarun, Bu. Itu lagi miskin-miskinnya tuh si Qarun tuh. Akhirnya kemudian dia datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, minta supaya Allah membentangkan rezeki kepada dia. Maka oleh Nabi Musa diajarkanlah Ismul Azam, nama-nama Allah yang agung, yang dengannya siapa yang berdoa dikabulkan dan siapa yang meminta diberi. Akhirnya kemudian lambat laun waktu pun berjalan, Qarun akhirnya Allah bentangkan kekayaannya seluas-luasnya. Bahkan bukan hanya orang paling kaya di zaman Bani Israel, bahkan orang paling kaya satu dunia mungkin. Hari ini siapalah yang punya kekayaan seperti Qarun tuh, Bu? Yang gemboknya saja diangkat oleh uli kuwah, pemilik tenaga-tenaga kuat. Uli usbatin ulil kuwah, Quran mengatakan. Bagaimana dengan pintu dan gudangnya? Kuncinya saja dibawa orang-orang yang kuat-kuat. Tetapi Qarun tidak bersyukur dengan kekayaannya. Dulu dia miskin, kemudian kaya, tidak bersyukur dengan kekayaannya. Merasa aman dari makar Allah. Ketika datang syariat zakat, kemudian Nabi Musa pun mengutip zakat kepada orang-orang kaya, salah satunya Qarun. Qarun pun mengelak seolah-olah kekayaan itu bukan datang dari Allah karena perantara Nabi Musa. Qarun hanya mengatakan, innama utituhu min ilmin indi, katanya. Enak saja Musa ngutus-ngutus orang ambil zakat saya, katanya. Ini kekayaan aku dapat hasil jerih payahku.
hasil kecerdasanku, hasil kepiawaianku, hasil keulunganku dalam mencari kekayaan. Qarun lupa bahwa kekayaan itu milik Allah. Allah bisa saja memberi, Allah bisa saja menahan. Allah bisa saja seketika mengayakan orang, Allah bisa seketika memiskinkan orang. Qarun tidak paham di sini. Malah kemudian dia kufur nikmat kan. Akhirnya dengan kufur nikmat itu dia merasa aman dari siksa Allah, merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mulai dia mengganggu dakwahnya Nabi Musa dan memfitnah Nabi Musa dengan fitnah macam-macam. Maka ketika Qarun terus merasa aman dari siksa Allah, maka Allah Subhanahu wa taala katakan fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan si Qarun dan seluruh kekayaannya ke dasar bumi. Makanya hari ini kalau nemu dompet di jalan bilangnya harta Qarun. Padahal dompet orang tuh. Ya. Dari sini diambil pelajaran apa Bu? Di antara orang-orang atau penyebab besar orang itu merasa aman dari makar Allah, dari siksa Allah itu karena tertipu dengan dunia. Kan banyak orang-orang sekarang Bu, persis akhlaknya seperti Qarun. Ya wajar saja saya kaya, ya saya kan pejabat, saya menteri loh, saya bekerja jadi dokter, saya pilot, saya insinyur, saya sekolah tinggi sampai doktor, profesor. Ya wajar saya kaya. Kekayaan itu bukan dari titel, kekayaan itu datang dari Allah. Berapa banyak orang yang enggak punya titel kaya juga. Itulah kufur nikmat namanya, merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Kaya itu tidak dilarang dalam Islam, tetapi kalau kekayaan itu sampai melalaikan, itulah yang dilarang. Orang jadi kaya tidak ada hukumnya, karena para sahabat juga banyak yang kaya, para nabi juga ada yang kaya. Tetapi kekayaan yang dipuji adalah kekayaan yang dengan kekayaan itu dia menolong agamanya, dan kekayaan itu menjadi tercela ketika kekayaan itu melalaikan dari agamanya, seperti Qarun. Karena tertipu dengan dunia, akhirnya merasa aman dari siksa Allah, Allah turunkan siksanya kepada si Qarun. Ini yang pertama. Sebab orang merasa aman dari siksa Allah itu karena tertipu dengan dunia, akhirnya masuk kepada istidraj. Apa Bu? Istidraj. Apa istidraj itu? Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidrajun." Kata Nabi SAW, kalau engkau melihat ada seorang hamba kok diberikan dunia terus-terusan padahal dia suka melakukan maksiat. Maksiat terus tapi kayanya bertambah. Maksiat terus tapi suksesnya bertambah. Kok enggak miskin-miskin orang ini? Padahal maksiatnya luar biasa. Makin kaya, makin bejat, makin enggak karuan. Itulah disebut istidraj namanya. Kufur kepada Allah tetapi Allah masih memberikan nikmatnya kepada dia. Lah yang seperti ini hati-hati, karena dia telah atau sedang merasa aman dari siksa Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna." Sekali-kali manusia itu mudah melampaui batas, kata Allah, ketika dia dibentangkan kekayaan. Dan umumnya kekayaan itu sirru tughyan, rahasia bejatnya orang. Ketika miskin masihlah dia rajin ke pengajian, rajinlah dia salat ke masjid, rajinlah dia silaturahim. Lisannya juga masih suka senyum, suka bercanda, tawadhu, rendah diri. Ketika kaya hilang semuanya. Tidak ke pengajian, tidak ke masjid, tidak silaturahim.
lisan pun sudah malas senyum, sudah tidak supel kepada sesama orang-orang susah. Itulah mulai itu istidraj itu. Dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang pertama, bahwa di antara sebab kenapa orang merasa aman itu karena tertipu dengan dunia. Yang kedua, tertipu dengan pangkat jabatan kepemimpinan, tertipu dengan perkara-perkara ini. Sebelum menjadi pemimpin masih rakyat biasa lah kan bu, masih tawadhu lah orangnya, masih rajin dia ngaji masjid, ibadah gitu ya. Ketika mulai jadi pemimpin, mulailah setan datang. Karena kepemimpinan ini biasanya kalau orang itu sudah ambisi dari awal, itu akan rusak. Karena biasanya akan melahirkan banyak penyakit hati. Lahirlah sombong dari situ, lahirlah takabur dari situ, lahirlah ujub dari situ, lahir hasad, lahir dengki, dan begitu seterusnya. Makanya Nabi SAW ketika ada seorang sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu meminta kepada Rasul, Abu Dzar Al-Ghifari meminta kepada Rasul untuk menjadi pemimpin, Rasul tolak. Dan Rasul katakan kau lemah, gak bisa ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita lihat para pejabat itu, orang-orang yang diberikan kedudukan, dan kedudukan juga sama dengan harta nikmat dari Allah. Allah yang meletakkan seseorang dapat kedudukan, Allah juga yang kemudian mencabut kedudukan orang itu. Ketika kemudian kita melihat dalam Al-Quran kisah Fir'aun umpamanya, Raja Mesir yang konon katanya jasadnya itu dimumikan di Mesir, dan ada yang berpendapat itulah Ramses yang kedua tuh, yang dikatakan Fir'aunnya Musa. Lihat bagaimana kecongkakan seorang Fir'aun yang Allah katakan idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi kau Musa kepada Fir'aun, dia melampaui batas. Ya, karena terkadang para pemimpin-pemimpin yang Allah takdirkan menjadi pemimpin itu terkadang kalau tidak beriman itu jadi melampaui batas. Dia akan sikat sikut kanan kiri gitu ya, terjang sana sini. Yang penting kepemimpinannya tidak diambil orang, bahkan bisa dia bunuh orang. Lah mereka tertipu dengan kepemimpinan. Kepemimpinan itu kan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, harusnya kan dijaga. Harusnya dengan alat itu dia bisa berdakwah, mengajak manusia ke jalan seperti Dzulqarnain. Dia habiskan untuk berdakwah ke arah timur, barat, utara, dan selatan tuh. Walaupun Al-Quran menyebutkan 3 arah, tapi lihat bagaimana Dzulqarnain mengajarkan kepada kita hari-harinya dipenuhi dengan dakwah ilallah, berdakwah kepada Allah. Nah, itu yang benar tuh. Tapi lihat Qarun, lihat Namrud, lihat Dzunwas atau para penguasa-penguasa tempo dulu, karena kebejatan mereka merasa aman dari siksa Allah dan makar Allah, mereka pun menolak ajakan Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi? Allah azab mereka. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang diberikan pengetahuan, diberikan ilmu. Terkadang sombong dengan ilmunya, Bu. Seperti siapa dalam Quran? Seperti Bal'am ibn Ba'urah, yang Allah mengatakan watslu alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina fansalakha minha. Katakan ya Muhammad, ceritakan tentang kisah seorang laki-laki yang Allah anugerahkan ilmu pengetahuan dari Allah. Dialah Bal'am ibn Ba'urah kalau kata ahli tafsir. Lihat Bal'am bin Ba'urah merasa paling tinggi ilmunya,
Akhirnya kemudian didatangi oleh para tokoh-tokoh di kaumnya dengan iming-iming jabatan dan harta. Akhirnya hilang pengetahuannya. Dia kufur dan melawan Nabi Musa dan Bani Israel. Orang cerdas Balaam bin Ba'urah itu, tapi bisa kufur, tertipu dengan kecerdasannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, atau penyebab yang lain, tertipu dengan kesehatan. Waktu sakit aja ingat Allah, bertasbihlah dia, bertahlillah dia, bertahmidlah dia. Ibu lihat kan, kalau orang sakit ke rumah sakit atau ada saudara kita yang sakit itu, kan banyak-banyak zikir, takut mati dia. Itu lagi sakit kan Bu. Adalah yang berakal sedikit ya kan, mereka maulah kemudian sholat karena takut mati, berzikir karena takut mati kan. Walaupun banyak juga yang ketika sehat bejat, waktu sakit lebih bejat lagi. Tapi banyak orang-orang tertipu kan Bu, ketika sakit arah gitu kan, kemudian dokter melarang tidak boleh ini dan tidak boleh diulangi itu umpamanya kan. Wah, berangan-angan bercita-cita dia, nanti aku kalau sembuh nggak mungkinlah aku balik lagi ke maksiat itu. Gara-gara maksiat itulah aku jadi begini. Itu lagi sakit ngomong begitu. Tiba-tiba Allah sembuhkan penyakitnya, balik lagi ke maksiatnya coba. Nah, itu kan merasa aman dari makar Allah namanya. Tertipu dengan kesehatan. Padahal kesehatan itu datang dari Allah. Dia tidak paham bahwa setelah sehat itu pasti ada sakit lagi. Karena tidak mungkin orang itu sehat terus, tidak mungkin orang itu sakit terus. Pasti ada giliran sehat, pasti ada giliran sakit. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Namanya hari itu kan diputar-putarkan. Ataupun penyebab orang merasa aman dari makar Allah itu karena banyak pengikutnya. Banyak pengikutnya. Nah, ini kan masalah nih. Orang-orang yang merasa aman dari makar Allah itu karena merasa pengikutnya banyak, anak buahnya banyak, karyawannya banyak, sehingga dia sombong dengan banyak pengikut itu. Seperti kisah Ashabul Jannatain itu. Kisah dalam surah Al-Kahfi ketika menceritakan kisah dua orang pemilik kebun. Yang satu kufur nikmat, yang satu syukur nikmat. Yang kufur nikmat ini merasa bangga dengan banyaknya pengikut di hadapan kawannya yang syukur nikmat itu. Akhirnya apa? Allah azab ladangnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi orang-orang yang merasa aman dari makar Allah ini. Tapi yang jelas bahwa jangan sampai kita merasa aman dari makar Allah, karena konsekuensinya berat. Ketika kita merasa aman dari makar Allah, dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala menimpakan azabnya sementara kita belum ada persiapan untuk itu. Maka apa obatnya supaya kita ini merasa lebih dekat dengan Allah, tidak merasa aman dari makar dan siksa Allah? Apa caranya? Bagaimana caranya? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama Bu, tanamkan perasaan takut. Tanamkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begini Bu ya, kita tahu bahwa takut itu adalah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Seorang mukmin apabila dia melihat sebuah dosa, maka seolah-olah dia duduk di samping gunung yang mau meletus, kata Nabi. Jadi seorang mukmin itu kalau melakukan dosa itu seolah-olah qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa alaihi. Coba cari gunung yang sedang erupsi lah, yang mau meletus gitu kan.
Udah dikasih tahu tuh sama BMKG, jangan dekat-dekat gunung itu, nanti meletus. Ntar lagi meletus bu. Kira-kira ibu kalau dapat kabar seperti itu, ibu sedang duduk di bawah gunung, pasti takut kan, pasti lari. Lah itulah kata Rasul permisalan seorang mukmin apabila dia melihat dosa-dosanya seperti ia duduk di pangkal gunung, ia khawatir gunung itu akan menimpanya. Makanya dia lari karena ketakutan dengan gunung itu, sebagaimana lari ketakutan dari dosa yang akan mengakibatkan azab. Karena dosa itu, orang yang duduk di bawah gunung paling tinggi karena letusan gunung mati kan bu. Tapi orang yang melakukan dosa, kalau dia mati di atas dosa, bukan hanya sekedar mati, ada azab yang menunggu dia di neraka, naudzubillah. Tapi lihat bagaimana orang fajir. Orang fajir itu kata Rasul, yara dhunubahu kadubab marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Tetapi orang jahat, orang fajir gitu ya, apabila melihat dosa itu tidak takut. Melihat dosa itu seperti melihat lalat yang hinggap di hidung, ditepas kemudian pergi, lalat datang lagi, ditepuk lagi, datang lagi, tidak ada takutnya. Seperti umpamanya orang melakukan maksiat kemudian ditegur oleh Allah, setelah kemudian sembuh, ngelakuin lagi maksiatnya, ngelakuin lagi, terus-terusan dia, terus-terusan, tidak akan takut lagi dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah sifat orang fajir itu, hilang takutnya. Maka orang yang menanamkan perasaan takut, maka itu obatnya supaya kita tidak meremehkan, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para ulama salaf mengatakan, la tangdur ila sigharil khati'ati walakin dur ila azamati man ta'si. Jangan lihat pada kecilnya dosa, akan tapi lihat pada besarnya zat Allah yang engkau maksiati. Jangan pernah melihat kepada dosa, tapi melihatlah kepada siapa kita berbuat dosa, kepada Allah. Itu yang kita lihat. Kita sedang berbuat dosa kepada Allah yang sewaktu-waktu Allah akan mengirimkan makarnya kepada kita dan kita tidak sadar. Makanya Rasul mengatakan, iyyakum wa muhaqqarati adz-dzunub. Hati-hati kalian terhadap dosa-dosa yang kalian anggap kecil itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara ilajnya, diantara obatnya adalah tanamkan perasaan takut. Yang kedua, obatnya adalah an yukthiral muslim min mutala'ati nususil wahyaini allati tatahaddas an wa'dillahi wa wa'idihi wa targhibi wa tarhib. Cobalah kita ini banyak membaca sejarah-sejarah, baik yang dicantumkan dalam Quran, baik sejarah yang dicantumkan dalam hadis. Lihat sejarah-sejarah umat dulu yang di muqaddimahi tadi saya jelaskan. Lihat kaum Ad yang diazab Allah, lihat kaum Samud yang diazab Allah, lihat kaum Madian yang diazab Allah, lihat kaum Sodom yang dianggap Allah, yang diazab Allah. Lihat perkara-perkara itu. Kenapa mereka sampai diazab? Kenapa mereka sampai disiksa? Tidak lain dan bukan karena mereka merasa aman dari siksa Allah kan, sehingga mereka berani menentang Nabi dan menentang Allah dan Nabinya. Maka dengan melihat kisah-kisah itu kemudian kita jadikan ibrah bahwa kalau orang merasa aman dari makar Allah, bisa saja kemudian datang azab Allah secara tiba-tiba. Itu menyadarkan kita dari sini jangan pernah aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga an yastashiral abdu annahu la yadri aghufirat sayyi'atuhu wa qubilat hasanatuhu amla. Hendaklah seorang hamba itu berfikir, dia kan tidak tahu apakah kesalahan-kesalahannya akan diampuni
ataukah kebaikan-kebaikannya akan diterima? Kan tidak tahu. Orang kan tidak tahu, Bu. Lalu kenapa bisa merasa aman dari makar Allah? Sekarang logikanya, kalau seandainya orang itu mati tiba-tiba, apa orang yang mati tiba-tiba itu merasa dia bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, siap tanggung jawab dengan mengatakan bahwa pasti Allah akan menerima dia, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kesalahannya? Siapa yang tahu? Kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu bahwa solat kita, puasa kita, ngaji kita ini siang ini diterima amalannya oleh Allah atau tidak, kan kita tidak tahu. Kita cuma hanya berharap saja, mudah-mudahan ibadah kita diterima. Tapi kita tidak bisa memastikan ibadah kita ini diterima atau tidak. Lah, karena kita tidak tahu perkara-perkara seperti ini, maka jangan pernah merasa aman dari makar Allah. Bahkan lebih daripada itu, kita tidak tahu takdir kita apa, dan kita tidak tahu akhir kehidupan kita seperti apa. Sul khotimah kah, usul khotimah kah, kita tidak tahu. Kalau tiba-tiba sekonyong-konyong Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, apakah kita termasuk orang-orang yang mati syahid umpamanya, kan, ketika bekerja kemudian terkena runtuhan mati? Ataukah justru itu awal daripada azab Allah di dunia sebelum akhirat? Maka dengan menanamkan perasaan-perasaan seperti ini, mudah-mudahan menjadi timbullah perasaan tidak merasa aman dari makar Allah. Artinya takut kalau seandainya kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan azabnya kepada kita, naudzubillah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila anil kabair. Nabi ditanya soal dosa besar. Maka Nabi SAW mengatakan, asyirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Dosa besar itu ada 3, kata Rasul. Menyekutukan Allah alias syirik, putus asa dari rahmat Allah, dan kebalikan yang nomor 3, merasa aman dari makar Allah. Kesyirikan, putus asa dari rahmat, merasa aman dari makar Allah. 3-tiganya dosa besar, bahkan lebih besar daripada hanya sekedar dosa besar. Makanya tadi sudah saya singgung, merasa aman dari murka Allah termasuk dari dosa-dosa besar. Dan itu juga dikatakan oleh seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, di mana dia mengatakan, akbarul kabair asyirku billah wal amnu min makrillah wal qunut min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Di antara dosa besar, kata beliau, berbuat syirik, merasa aman dari murka Allah, merasa putus asa dari rahmat Allah, dan putus harapan dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita bentangkan sedikit, termasuk di antara orang yang merasa aman dari siksa Allah itu adalah ketika orang merasa aman dengan keimanan. Ibu jangan pernah merasa aman dengan iman, dengan Islam. Bisa saja orang itu keluar dari iman, bisa saja orang itu keluar dari Islam tanpa sadar. Maka jangan pernah merasa aman dari iman, jangan pernah merasa aman dari Islam. Maknanya, perbaikilah keimanan kita setiap hari dengan istiqomah. Kita kan tidak tahu betapa banyak perkara-perkara yang dijelaskan para ulama, seperti kata-kata yang sadar atau tidak ketika mengucapkannya, rupanya kata-kata itu bisa mengeluarkan orang dari Islam. Perbuatan yang tanpa disadari, rupanya perbuatan itu mengeluarkan pula dia dari keimanan. Kita tidak tahu. Coba umpamanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang berzina ketika dia berzina hilang keimanan dalam dia.
ataukah orang yang bermaksiat, mencuri dan begitu seterusnya. Ketika Allah takdirkan tidak ada iman dalam dadanya, atau mungkin kurang iman dalam dadanya, tiba-tiba dia meninggal dunia, kira-kira apa yang dihadapkan di hadapan Allah? Makanya Nabi SAW itu, kata Ummu Salamah, selalu berdoa dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Kenapa kemudian Rasul mengajarkan kepada kita? Karena hati saya, hati ibu, hati siapapun itu berada di genggaman Allah. Kapan saja Allah bisa memberikan hidayah, kapan saja Allah bisa menyesatkan dari hidayah. Kita tidak tahu, maka jangan merasa aman. Teruslah pupuk keimanan kita dengan istilah tajdidul iman. Perbaharulah keimanan itu. Dengan cara apa? Teruslah menambah ibadah dan ibadah, ketaatan dan ketaatan, supaya fasanu yassiruhu lil yusra. Sudah mudah dia beramal saleh, Allah mudahkan dia masuk surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga merasa aman dari makar Allah adalah putus asa dari rahmat. Putus asa dari rahmat Allah. Terkadang ada orang itu didatangi setan, Bu, dibisikkan di telinganya, umpamanya orang ini banyak kali melakukan dosa, banyaklah, udah enggak terkira dosanya. Terbentiklah dalam hatinya ingin tobat. Akhirnya dia tobat sebentar, dosa lagi, makin banyak lagi, makin seru lagi, makin melampaui lagi. Akhirnya dia terpikir dalam hatinya, mungkin saya tak pantas bertobat. Orang seperti saya tidak mungkin diterima Allah. Orang seperti saya pantasnya masuk neraka. Orang yang mengatakan seperti ini, dia sedang merasa aman dari makar Allah. Dia pikir masuk neraka satu celupan itu perkara ringan. Masuk neraka satu celupan menghilangkan memori kenikmatan satu dunia yang pernah kita rasakan. Jadi kalau ibu terlahir kaya sampai mati tidak pernah susah hidupnya, dihormati, dimuliakan, pokoknya tidak pernah susah. Tapi ditakdirkan menjadi penduduk neraka, itu akan dipanggil di hadapan Allah, Bu. Kemudian dicelupkan satu kali ke neraka. Sebelum dimasukkan ke neraka secara total, itu dicelupkan satu kali ke neraka tuh. Kemudian ditanya sama Allah, hal marra bika min amin qad, masih terbayang kenikmatan kamu di dunia tuh? Dia mengatakan tidak. Satu celupan menghilangkan memori kenikmatan di dunia, Bu. Padahal susah-susahnya orang kan, ibu umpamanya pernah kaya kemudian susah. Jangan ibu lah, yang lain aja lah, ya. Umpamanya ada orang lain pernah kaya kemudian susah. Susah-susahnya orang hidup di dunia itu masihlah nostalgia waktu kayanya kan, Bu. Oh, saya pernah kaya, masih ingat tuh. Pernah makan enak, pernah hidup di gedung, pernah punya mobil, masih teringat, Bu. Susah-susahnya di dunia itu kalau dia pernah sukses. Tapi orang diselupkan satu kali ke neraka, Bu, itu hilang satu memori selama hidup di dunia itu. Ketika ditanya, masih ingat memori-memori? Nggak ada, hilang, blank. Kan dahsyatnya neraka. Maka jangan pernah kemudian merasa putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena putus asa dari rahmat Allah itu lebih besar dosanya dibandingkan perbuatan dosanya. Seandainya dia dari awal sampai akhir berbuat dosa terus, kemudian ketika dia hendak bertobat dia putus asa, justru sekali putus asa itu lebih besar dosanya dibandingkan satu usia dia dihabiskan untuk maksiat. Kenapa? Karena putus asa itulah yang menghalangi orang tobat. Akhirnya tidak mau tobat-tobat kan begitu. Makanya dia dikategorikan orang yang putus asa dari rahmat Allah ini sebagai orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala.